bagus nih yang dibikin Pak Sip itu berdasarkan data ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dilihat dari rata-rata penghasilan pengusaha rendah itu apa, terus kemudian dilihat juga dari kemampuan mengangsur gitu ya, kemampuan maksimal pengangsur dan penghasilan itu sudah dicek semua, sehingga di angka ini kemudian bisa mengakomodir ya untuk pendapatan atau penghasilan. Kalau dasar data dari Sakernas BPS itu ada di pertanian gitu ya. Jadi kita sudah bikin skema juga untuk 40 tahun itu masuk di dalam kemampuan mereka mencicil. Nah, tapi tadi itu disampaikan kita juga tentu harus membuat memitigasi risiko-risiko yang ada. Maka kita akan ada satu putaran lagi ya bersama dengan teman pengembang, perbankan dan lain-lain. Tadi ada Pak Ara terkait bagaimana nih. Tadi ada risiko, ada asuransinya seperti apa dan lain-lain. Kita sedang dalam pembahasan. Pak Asif punya tanggapan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Asuransi kredit, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran yang sepertinya itu akan menjawab mengenai bagaimana caranya mengatasi tadi yang Mbak tanyakan risiko selama tenor KPR tersebut. Itu mungkin begitu. Ya, ya. Bob? Gen Z ya. Besok kita dapat laporan nih, Buki, berapa miliar seluruh rumah? 315 Pak. 315 ya, dari segi sampai dan demand ya. Sampai. Ya. Bagus deh, 315 berarti sampai per hari ini kita punya luar besok ya, sudah berapa triliun? 15,7 Pak. Luar besok. Di luar besok. Tapi kalau dengan besok pas 16 deh ya. Terima kasih tuh teman-teman pengembang ya, sosialisasi dengan sangat baik. Juga tadi masukannya soal bahannya, Pak Robi, Pak Robi disiapkan. Kemudian juga soal waktunya, tadi ada bagus usulnya soal bunga ya, soal segera ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Oh iya, saya hari Kamis akan ketemu dengan Ibu Ketua OJK untuk mengawal kebijakan OJK yang sudah memberikan sampai 1 juta itu slip OJK-nya oke, sehingga rakyat bisa diberikan akses untuk pengadaan atau bisa membeli rumah subsidi. Jadi kita sangat terima kasih, seperti mudah-mudahan sesuai kesepakatan bulan Juni ya, apa kesepakatan kita bersama mengenai aturannya. Sistemnya sudah on di bulan Juni. Sistemnya akan on, berarti bisa diimplementasikan bulan Juni. Ya, saya rasa itu. Dan nanti kita juga mau ketemu sama Pak Menteri ATR, Pak Nusron ya, sama Mendagri ya, supaya memberikan masukan-masukan lah. Ya. Jadi gitu teman-teman. Lagi? Cukup ya? Yeah. Kalau tanya pindah ke enggak apa-apa. Kalau abang undang, berangkat. Yo, baik ya. Bisa. Ya, terima kasih ya. Kalau boleh undang kami di Bali. Pikirannya makasih ya Mas Joko. Ya, saya senang hari ini sangat produktif. Tadi kita bersepakat, bersupport Kementerian Kebudayaan bersama Pak Fadlizon, bersama jajarannya tadi siang ke sini, sehingga nanti untuk pekerja seni kita juga support tahun ini. Dan sekarang sedang diverifikasi ada sekitar 3.000 ya, sesuai kriteria dia harus alat haknya secara hukum oke, benar. Kemudian juga rumahnya betul-betul tidak layak huni, kemudian masuk desil 1 sampai 4. Kemudian kita akan ketemu lagi tanggal 2 Juni di kantor Kementerian Pendidikan gantian untuk melihat hasil verifikasi. Kemudian kita juga persiapkan untuk kedepannya, yaitu rumah adat ya, yang banyak itu bersifat bersama-sama ya istilahnya, jadi gitu. Jadi kita akan cari solusi supaya rumah-rumah adat yang juga harus kita jaga kelestariannya sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya kita bisa perbaiki ya. Kementerian Perumahan sangat mendukung Kementerian Kebudayaan yang sudah bekerja keras untuk melestarikan budaya bangsa, sama juga seperti Menteri Sosial kita support 10.000 untuk sekolah rakyat ya, orang tuanya, seperti juga Badan Pengelola Perbatasan yang dirangkap oleh Pak Mendagri, Pak Tito. Kita juga mensupport 15.000 di daerah perbatasan, diantaranya Papua,
dengan Papua Nugini, Sulawesi Utara dengan Filipina, Kalimantan Barat itu ada dengan Malaysia, ya, kemudian mungkin di daerah perbatasan di Kepri sana, jadi supaya bangga ya negara hadir di daerah-daerah perbatasan, ya. Jadi Pak Presiden juga baru ke Pulau Miangas ya, salah minggu lalu ya, di Sulawesi Utara. Kita juga mempersiapkan perbaikan rumah rakyat di sana. Jadi kita biasa bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan, kita membantu saudara-saudara kita yang terkena TBC ya. Dia ada 8.000 rumah yang kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita support ya, dari Kementerian Perumahan untuk diperbaiki perumahannya supaya lebih layak huni dan lebih sehat. Dan hari ini kemudian kita bertemu dengan pengembang kesuaraan Presiden untuk memberikan tenor waktu sampai 40 tahun ya, tadi dengan Tapera dan Ketua Umum, tadi ada Ketua Umum Rei, ada Ketua Umum Perumnas Jaya, Perumnas, Ketua Umum Impera, ya ada 4 Ketua Umum hari ini karena satu sedang mau acara Munasnya di Bali ya. Besok pagi saya akan ke NTB, terus Rabu saya ada di Bali. Besok pagi saya dengan Mendagri dan Menko Polkam akan berangkat ke NTB jam 6 pagi untuk memulai juga bedah rumah di 4 provinsi, NTB, NTT, Maluku Utara. Itu 3 atau 4, nanti kita cek datanya ya. Kemudian juga kita akan melakukan kur perumahan yang besok akan memecahkan rekor. Saya dengar 300 miliar lebih, artinya itu program yang luar biasa dari Presiden Prabowo ya, membantu untuk dari segi demand yang 100 juta ke bawah, bangun, renovasi rumah, itu tidak perlu jaminan dan bunganya sangat rendah 0,5%. Itu sangat diminati rakyat, buktinya besar sekali itu besok di NTB. Kemudian juga untuk UMKM yang berprofesi sebagai kontraktor, developer toko bangunan itu diberikan subsidi bunga 5% dan bisa meminjam sampai 20 miliar. Jadi itu suatu terobosan dari Bapak Presiden. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden. Itu juga program KUR dari Pak Erlangga, Menko Perekonomian, Pak Rosan, Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Itu sampai ada 3 tuh. Ya, aturan menterinya yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan. Itu membuktikan kita kerjasama dengan sangat baik ya, untuk berkolaborasi melakukan terobosan-terobosan. Karena perumahan ini Presiden sangat yakin menggerakkan ekonomi sangat besar. Ya, contoh rumah subsidi itu yang kerja 5 orang. Kalau 350.000 itu yang kerja 5 kali 350.000 itu 1.350.000. Tetapi saya tahu rata-rata orang itu bisa kerja pegawainya mungkin 3 rumah sampai 4 rumah. Jadi mungkin itu bisa menyerap pekerja sekitar 500.000 untuk 350.000 ya rumah. Jadi karena satu orang kan bisa bekerja untuk 3 rumah atau 4 rumah. Pak, tadi yang Kemenkes tadi berapa ribu rumah? 8.000. 80.000. 8.000. 8.000. Untuk daerah perbatasan 15.000. Oh, perbatasan. Untuk pekerja seni ya itu sekitar 3.000. Tapi kalau diperlukan tambahan kita siap. Ya, saya sudah sampaikan ya. Yang penting datanya, verifikasinya lolos dan ada aturannya. Tadi saya katakan tadi ya desil 1 sampai 4 alas haknya juga harus jelas. Pak Menteri, mungkin yang ini tenor 40 tahun ini kan ada langkah antisipasi nggak sih dari Kementerian? Tentunya kan 40 tahun jangka waktu yang panjang. Apakah nanti itu salah satu pilihan, bisa kita tetap kasih buka opsi kan. Dan 10 tahun, 15, 20 itu salah satu opsi perpanjang. Dan juga nanti opsinya kalau 40 tahun dia mau lunasin 20 tahun ya boleh. Bisa gitu ya. Harus dibuat begitu. Skema-skema itu jangan memberatkan rakyat. Kan tujuan Presiden sangat mulia. Ya, tapi kalau di tengah jalan mereka misalnya bisa naik kelas ya untuk bisa dilunasin atau dijual, tapi sudah ada waktu tertentu mereka mau beli rumah yang lebih besar kan boleh. Bisa ya. Kalau tengah jalan nunggak gimana? Ya itu ada aturan-aturannya. Tentu kita juga harus menghormati, kan bank juga harus juga menjaga NPL-nya, macetnya ya. Tentu ada aturan-aturannya, makanya tentu kan ada tim survei untuk mengecek. Karena kita juga memberikan bukan hanya yang punya gaji seperti pegawai negeri, TNI, Polri ya yang punya gaji itu menurut saya relatif secara risiko itu aman, tetapi perbankan kita juga menurut saya sangat maju, sangat hebat, bisa memberikan kepada yang non fixed income, non gaji, seperti misalnya ada pedagang sayur, ada juga tukang tambal ban, tukang bakso, UMKM banyak sekali yang bisa mendapatkan program ini. Ya, rumah subsidi itu yang subsidi bunganya tidak gratis ya. Targetnya di daerah mana tuh Pak?
Di seluruh Indonesia dong. Yang- Kan kita sudah 2 kali mengundang presiden. Bulan September tahun lalu, presiden melakukan akad 26.000 di seluruh Indonesia. Tapi tempatnya waktu itu adalah di Chelsea, tempatnya Angga, yang waktu itu bekas office boy ya, yang jadi pengusaha sukses. Kemudian bulan Desember tahun lalu, 2025, di tempatnya Wawan, yang bekas ojek di Serang. Ya. Doakan kami rencana bulan Juli tahun ini 62.000 di Batang di Jawa Tengah. Tahun ini, Pak. Dan doakan Desember tahun ini 71.000 di Surabaya. Ya kita meningkat terus. Kita kan mau progresif, ya. Oke, Oke, ya. siap. Terima kasih Pak Menteri.